Baik, minta tolong ya teman-teman media, silahkan saudara punya hak untuk meliput, tapi tolong tetap jaga suasana sidang akan tetap berwibawa, tetap berjalan lancar ya. Gedein. Baik, sidang perkara pra peradilan nomor 5 Pitpra 2005 PN Jakarta Selatan atas nama pemohon Hasto Kristianto dibuka terbuka untuk umum. Pemohon hadir ya, para kuasanya, termohon hadir para kuasanya. Hadir yang mulia. Ya, sebagaimana agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan. Namun sebelum putusan dibacakan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, putusan yang akan diambil pada hari ini pasti akan bisa diperdebatkan ya oleh masing-masing pihak. Yang kedua, saya mau minta persetujuan kepada kedua belah pihak. Putusan ini ada 348. Apabila dibacakan pokok-pokoknya, maksud saya begini, untuk permohonan, jawaban, kemudian keterangan saksi, keterangan para ahli, dan alat-alat bukti tidak perlu dibacakan. Apakah setuju dari termohon? Baik, kita mulai dan tolong teman-teman wartawan jangan aktivitas mengganggu pembacaan putusan. Izin yang mulia. Ya. Perkenankan kami menyampaikan bahwa di sidang yang mulia ini, kami masih mendengar suara-suara orang demo di depan. Kami memohon kepada pihak keamanan, dalam hal ini Polri, untuk dapat menertibkan, karena sudah memasuk ke persidangan. Terima kasih yang mulia. Baik, saya kira para aparat keamanan sudah mendengar sendiri ya, tentu ditindaklanjuti. Agar ditindaklanjuti supaya pembacaan putusan bisa didengar dengan sebaik-baiknya. Barangkali bisa dilaporkan ke komandan yang bersangkutan. Kita mulai ya. Putusan nomor 5 Pitpra 2025 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas Suka khusus yang mengadili permohonan pra peradilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan Hasto Kristianto beralamat di Villa Taman Kartini Jalan Geraha Asri 6 Romawi Blok G 3 Romawi nomor 18 Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya yang memberikan kuasa kepada Profesor Dr. Todung Mulya Lubis SHLM dan kawan-kawan, para advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam tim advokasi yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor 20/SK/HKM/Romawi 1/2005 tanggal 10 Januari 2025. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, CEKI, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kuningan Persada, Kavling 4, Setiabudi, Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai termohon. Pengadilan tersebut telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 5 Pitpra 2005 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 2005 tentang penunjukan hakim. Telah membaca penetapan hakim nomor 5 Pitpra 2005 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Januari tentang hari sidang. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonan tertanggal 9 Januari 2005 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Jakarta Selatan, register nomor 5 Pitpra 2005 PN Jakarta Selatan,
telah mengajukan permohonan pra-peradilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan alasan sebagai berikut. Tidak akan kami bacakan. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir kuasanya tersebut, sedangkan untuk termohon hadir kuasanya Iskandar Marwanto SMH dan kawan-kawan, pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus nomor 4 garis miring HK titik 0700 garis miring 01 garis datar 55 garis miring 01 garis miring 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 79 garis miring SK garis miring HKM garis miring Romawi 2 garis miring 2025 tertanggal 4 Februari 2025. Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, kuasa pemohon menyatakan dan menyerahkan perbaikan permohonannya sehingga permohonan berbunyi sebagai berikut, tidak akan dibacakan. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut, tidak akan dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dari P1 sampai dengan P47. Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya. Dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya kecuali bukti P6A, P6B, P6C, P8, P9, P10, P12, P13, P15, P16, P38, dan P41. Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Untuk bukti P14, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P28, P29, P30 sampai dengan P37, P39, P40, P43, P44, 45, 46, dan 47 berupa print out. Sedangkan untuk bukti P1 berupa soft copy. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, kuasa pemohon di persidangan telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu Agustiani Theofredelina dan saksi Kusnadi. Saksi-saksi mana telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah. Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi tersebut di atas, kuasa pemohon juga telah menghadirkan alat bukti berupa keterangan ahli, 4 orang ahli, Dr. Marwaran Siahaan SMH, Dr. Khairul Huda SMH, Profesor Dr. Jamin Ginting SMH, serta Dr. Makhrus Ali SMH. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, termohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dari T1 sampai dengan T154. Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, dan ternyata sesuai dengan bunyi surat aslinya kecuali bukti T3 sampai dengan T21, T30 sampai dengan T40, T42, T43, T45, T47, T48, 49, T50, T51, T54, T63, T68, T69, T70, T72, T73, T81, T86, T87, T89,
T92, T93, T98, T99, T100, T101, 102, 103, 109, T111, 113, 115, 117, 118, T120, T122, T123, T124, T125, T126, T128, T129, T139, T143, T145, T146, dan T147. Termohon tidak menunjukkan aslinya sebagaimana daftar alat bukti tertulis yang disampaikan di persidangan. Sedangkan untuk bukti T25 berupa print out. Menimbang selain alat bukti tertulis tersebut di atas, termohon juga telah mengajukan barang bukti yang ditandai T130, T131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, dan 144. Menimbang bahwa selain bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, kuasa termohon di persidangan telah pula mengajukan 4 orang ahli, yaitu ahli Profesor Dr. Pria Jatmika SHMH, ahli Dr. Erdianto SH MHum, ahli Dr. Asmi Saputra SHMH, ahli Taufik Rahman SH LLM PhD. Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang disampaikan pemohon, hakim berpendapat walaupun terdapat alat bukti yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan, namun bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka hakim berpendapat dapat digunakan untuk mempertimbangkan dalam putusan ini. Demikian pula tentunya terhadap alat bukti yang diajukan oleh termohon berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 112 K Perdata 1996, kecuali terhadap alat bukti yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka tidak akan dipertimbangkan. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon dan termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 12 Februari 2025 sebagaimana termuat dalam berkas permohonan peradilan ini. Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa terhadap permohonan pra-peradilan dari pemohon tersebut, termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Eksepsi tentang permohonan pra-peradilan merupakan materi pokok perkara tindak pidana korupsi. 2. Eksepsi tentang permohonan kabur atau tidak jelas atau obskur libel. 3. Eksepsi tentang error in objecto. 3. Tentang eksepsi perubahan atau penambahan permohonan. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan mengenai poin eksepsi dari termohon tersebut. Ad 1. Eksepsi tentang permohonan pra-peradilan merupakan materi pokok perkara tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dalam hal ini termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa pra-peradilan bukan lembaga yang berwenang menentukan layak atau tidaknya suatu perkara ke tahap pemeriksaan sidang pengadilan, melainkan hanya melakukan pemeriksaan formil. Penentuan layak atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke sidang pengadilan merupakan kewenangan penuntut umum. Oleh karena itu, hakim pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai materi pokok perkara tindak pidana korupsi, apalagi pemeriksaan dalam persidangan pra-peradilan hanya diberi waktu 7 hari serta dilakukan oleh hakim tunggal. 2. Bahwa dalil-dalil pemohon yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan di persidangan pokok perkara pada pengadilan tindak pidana korupsi sebagai hak pemohon untuk melakukan pembelaan atau pledoi. Pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada pemohon dan penilaian kausalitas bukti-bukti haruslah diperiksa, diadili, dan diputus pada persidangan pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi merupakan wewenang mutlak atau absolut dari majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi sebagai satu-satunya pengadilan atau special court yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana korupsi.
Menimbang bahwa meskipun pemohon menguraikan tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 28/Pitsus/TPK/2020 PN Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2020 yang tidak menyebutkan nama pemohon dalam pertimbangan hukumnya sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana sebagai pihak yang menerima keuntungan berupa uang yang mana hal tersebut tidaklah menjadikan permohonan yang diajukan oleh pemohon menjadi tidak beralasan untuk diajukan, karena jika dicermati, permohonan pemohon telah jelas menguraikan pokok permasalahan dalam perkara aku adalah tentang penetapan pemohon sebagai tersangka, yang mana penetapan tersangka adalah salah satu objek pra-peradilan sebagaimana ketentuan pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan. Menimbang berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum supaya di atas, hakim berpendapat eksepsi termohon A1 tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak. 2. Eksepsi tentang permohonan kabur atau tidak jelas atau obscure legal. Menimbang bahwa dalam hal ini termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut. 1. Bahwa tidak ada relevansi antara kritik pemohon terkait kebijakan pajak pertambahan nilai sejumlah 12%, option pajak kendaraan bermotor sebesar 66% dengan perkara pra-peradilan agung. Termohon juga tidak dalam urutan berkaitan termohon juga tidak dalam urusan berkaitan dengan hal-hal yang didalilkan oleh pemohon tersebut. 2. Bahwa juga tidak ada relevansi antara prosesi pengangkatan pimpinan termohon dengan ruang lingkup pra-peradilan yang hendak diujikan oleh pemohon. Suksesi kepemimpinan pada lembaga termohon tidak seharusnya menjadi alasan. Sekali lagi, termohon bukan organisasi politik yang menggunakan anasir-anasir politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi termohon sebagai institusi penegak hukum. 3. Bahwa sungguh tidak linear dengan petitum yang dimohonkan berkaitan dengan kedua hak dalil tersebut. Seharusnya secara formil, dalil-dalil dalam permohonan pra-peradilan atau posita atau fundamentum petendi, yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutan, atau dengan kata lain posita atau fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Sedangkan petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh termohon tersebut, hakim berpendapat bahwa apa yang diberikan oleh pemohon di dalam permohonannya merupakan penjelasan atau uraian yang bertujuan untuk mendukung dalil pokok permasalahan pemohon, yaitu penetapan pemohon sebagai tersangka. Namun untuk menilai apakah dalil tersebut memiliki relevansi dengan pokok permasalahan perkara aku, hakim akan mempertimbangannya dalam pokok perkara. Menimbang bahwa akan tetapi selanjutnya setelah hakim mempelajari dan mencermati permohonan pemohon maupun jawaban termohon, yang mana penetapan pemohon sebagai tersangka didasari oleh 2 surat perintah penyidikan sebagai berikut. 1. Surat perintah penyidikan nomor Sprin:152-00.001/12/2024 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon dengan dugaan merintangi penyidikan. 2. Surat perintah penyidikan nomor Sprin:153-001/12/2024 tanggal 23 Desember 2004 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon dengan dugaan memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara negara. Maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon dengan 2 surat perintah penyidikan tersebut di atas jelas adalah terkait dengan dugaan 2 tindak pidana yang berbeda yang disangkakan kepada pemohon, yaitu dugaan tindak pidana perintangan penyidikan dan dugaan tindak pidana memberi janji atau hadiah atau suap kepada penyelenggara negara. Menimbang bahwa jika dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon bab 3 butir D yang menyatakan penetapan tersangka oleh termohon tidak didukung oleh 2 alat bukti permulaan yang cukup dalam perkara yang bersangkutan dan justru mengacu pada alat bukti perkara yang lain yang sudah inkrah van gewetste berkekuatan tetap, sehingga penetapan tersangka tidak sah dan patut untuk dibatalkan. Maka timbul pertanyaan,
Apakah alat bukti perkara lain yang dimaksud pemohon tersebut adalah digunakan untuk dugaan tindak pidana merintangi penyidikan berdasarkan Sprendik nomor 152 atau untuk dugaan tidak pidana memberi hadiah atau janji kepada penyelenggara sebagaimana dalam Sprendik nomor 153 atau digunakan dalam kedua dugaan tindak pidana tersebut sekaligus. Di mana jika mendasarkan pada dalil permohonan pemohon maupun dalil bantahan termohon bahwa perkara yang sudah inkrah adalah perkara suap atas nama Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina. Sedangkan tidak ada perkara perintangan penyidikan yang sudah inkrah sebelumnya. Menimbang bahwa pertanyaan tersebut penting menurut hakim karena justru pemohon dalam permohonan pra-peradilan ini mempermasalahkan mengenai penetapan tersangka dalam dua dugaan tindak pidana pada pemohon yang tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup, yang mana tentang bukti permulaan akan dinyatakan sah atau tidak menjadi dasar dua penetapan tersangka berikut sah tidaknya segala upaya paksa yang dilakukan termohon dalam pra-peradilan ini. Apalagi lazimnya pembuktian terhadap dugaan dua tindak pidana yang berbeda tentu menggunakan alat bukti yang berbeda pula, maka konsekuensinya tidak menutup kemungkinan terhadap alat bukti yang digunakan pada masing-masing dugaan tindak pidana berbeda dan tentunya berpotensi mempengaruhi hasil penilaian hakim atas keabsahan alat bukti permulaan yang digunakan untuk penetapan status tersangka pada kedua dugaan tindak pidana tersebut yang bisa saja pada satu penetapan tersangka pada satu dugaan tindak pidana dinyatakan sah, sedangkan pada penetapan tersangka pada dugaan tindak pidana lainnya dinyatakan tidak sah oleh hakim. Sehingga pada akhirnya menyulitkan hakim dalam pertimbangan serta amar putusan pra-peradilan. Padahal sebagaimana ketentuan pasal 2/4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan bahwa pra-peradilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dilakukan dengan pemeriksaan singkat. Bahkan dalam ketentuan pasal 82/C KUHP dilakukan secara cepat dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan, yang mana pemaknaan pemeriksaan singkat walaupun tidak dijelaskan dalam ketentuan Perma nomor 4 tahun 2016 tersebut, namun merujuk pada ketentuan pasal 203 ayat 1 KUHP yang dimaksud pemeriksaan singkat yaitu pembuktian dan penerapan hukumnya mudah. Menimbang bahwa oleh karena alasan tersebut hakim berpendapat permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan pra-peradilan bukan dalam satu permohonan. Menimbang bahwa dengan demikian permohonan pemohon yang menggabungkan tentang sah tidaknya dua surat perintah penyidikan atau sah tidaknya penetapan tersangka dalam satu permohonan haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil permohonan pra-peradilan. Maka terhadap eksepsi termohon A2 tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana terus di atas, hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi pada A2 dikabulkan, maka terhadap eksepsi termohon yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dikabulkan, maka terhadap pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi. Sehingga dengan demikian, hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Perhatikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981